Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau jawab ya. Ini satu request ya dari Bro Felix Cendana. Ya, ini Bro Felix kayaknya dulu udah pernah nih ya bertanya ya. Oke, nggak apa-apa ya guys ya. Kalau udah pernah tanya, tanya lagi nggak apa-apa dong ya nggak? Nggak ada limit ya. Oke, Bro Felix punya request nih. Bro Felix bilang, Bro Gojam coba dong bahas Hamilton Intramatic Chronograph Panda. Oke, waduh bro, jujur ngomong ya, ini kebetulan banget ya. Gini, gua kalau nggak salah ingat ya, mungkin lihat ini Hamilton Intramatic Chronograph Panda ya. Mungkin sekitar tahun 2000, kayaknya ya, kalau nggak salah ingat ya, ini kalau nggak salah ingat ya, sekitar tahun 2021 ya kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak 21 22. Dan gue jujuran ngomong ya, ini kebetulan banget dulu ya, gue inget banget waktu pertama kali gue lihat ini jam, waduh, gue bener-bener sangat terkesima gitu loh, beneran. Karena kenapa? Karena menurut gue ya, Hamilton ini kan dimilikin sama Swatch ya kan, jadi boleh dihitung sebagai brand lumayan besar lah. Walaupun Hamilton nggak terkenal, nggak seterkenal Tissot ya, gue juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Gue merasa Tissot tuh lebih terkenal ya. Tapi sebenarnya kalau secara model ya, secara rata-rata ya model ya, menurut gue tuh Hamilton sebenarnya lebih bagus loh daripada Tissot. Dan kita bisa lihat secara harga juga Hamilton biasanya lebih lebih sedikit lebih mahal daripada Tissot gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa Hamilton nggak berapa terkenal ya. Kalau kalau sepengamatan gue sih kayaknya Tissot lebih terkenal gitu ya. Tapi gue pokoknya waktu gue lihat ya jam Hamilton ini pertama kali ya, yang chronograph Panda ini ya, itu gue tuh jujur ngomong langsung kayak, wah gila, ini jam ya. Menurut gue bagus banget gitu loh. Bagus banget. Saking bagusnya sampai bikin gue kayak, aduh gue pengen deh buat video gitu. Tapi ya gue kadang-kadang pengen buat video, akhirnya jadi kelupaan gitu loh. Sampai akhirnya ya udah, terus akhirnya gue mulai lihat jam-jam lain, akhirnya udah jadi lupa gitu loh. Akhirnya lo sekarang hari ini bertahun-tahun kemudian, tahu-tahu ini ada apa, setahun 2 tahun akhirnya lu yang minta sendiri. Jadi wah, gue jadi keinget masa-masa dimana dulu gue kecantol sama ini jam gitu ya. Nah, gue kasih tau ya, dulu gue hampir beli ini jam gue, jujur ngomong. Tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya gue karena kecantol sama jam lain gitu. Akhirnya singkat cerita, akhirnya jadi malah beli itu apa namanya, apa tuh namanya, Breitling gitu ya. Tapi pokoknya anyway beginilah. Ini jam Intramatic, Hamilton Intramatic Chronograph ya. Singkat cerita, ini jam bagus gitu ya. Bagus. Karena kenapa? Karena ini memang jamnya entry level. Hamilton ini kan bukan merek-merek kayak high end gimana ya. Ini jam entry level. Tapi ini menurut gua jam entry level yang bagus gitu ya. Nah, makanya waktu orang kadang-kadang suka bilang, waduh jam mahal, jam mahal. Iya, memang jam tangan itu mahal rata-rata ya. Jujur ngomong, jam tangan mahal. Ini juga bukan jam tangan yang murah. Tapi ya, apa, gue juga lihat ya sekarang ya, banyak banget jam ya dengan kalau dulu ya, gue merasanya, ini gue nggak tahu apa perasaan gue doang gitu ya. Zaman dulu gue kalau waktu pertama kali gue masuk jam dunia ini gitu ya, gue ngerasa kayaknya kalau rentangan harga segini gitu ya, gue nggak bisa gue nggak ada model yang kayak narik hati gue gitu loh. Tapi sekarang gue lihat banyak ya merek-merek besar, merek-merek independen juga ya, micro brand apa segala, banyak keluarin jam ya, modelnya bagus-bagus gitu loh, dengan harga yang nggak terlalu HP bikin bonyok gitu loh. Nah, ini salah satunya nih, kalau dari brand besar ini menurut gue modelnya sangat bagus sekali gitu loh. Karena kenapa? Gini, ini Intramatic, Hamilton Intramatic Chronograph. Dia ada 3 varian ya. Yang satu otomatis ya, kalau yang otomatis dia ada tanggal gitu ya. Terus udah gitu ada juga yang gua suka yang manual, yang manual gitu ya. Itu ada yang panda, ada yang reverse panda. Yang panda adalah yang dialnya putih terus matanya hitam. Ada lagi yang reverse panda, warnanya hitam tapi itunya apa namanya, matanya putih gitu ya. Jadi ada yang panda, ada yang reverse panda. Favorit gue dari 3 varian ini, yang paling gue suka adalah yang panda, yang warna putih terus begitu mata hitam. Nah, itu yang gue paling suka tuh. Gitu ya. Nah, apa namanya, dengan chronograph panda dan begitu harganya, ini kan harganya juga nggak bilang sampai sampai bikin bonyok ya, sekitar 30 jutaan lebih ya.
gitu ya. Tapi juga biasanya ada diskon gitu ya. Ini menurut gue bagus sih bro. Ini menurut gue bagus karena kalau kita baca, kalau kita lihat proporsinya aja deh ya, misalnya ya, dia 40 mili. Jadi reasonable lah. Size-nya juga gue bilang ya oke lah. 40 mili itu menurut gue size yang bagus lah ya, karena dia tepat di tengah-tengah. Ya kalau kalau klasik kan kayak 40 mili ke bawah. Kalau 40 mili ke atas kayak lebih modern. 40 tuh kayak sedang lah gitu ya. Jadi oke secara size. Nah, tapi memang ketebalannya ya, ketebalannya ini 14 mili. Ya, jadi emang agak sedikit tebal. Gue udah pernah coba ini jam ya. Dan memang jatuhnya di tangan agak sedikit tebal, karena dia walaupun 14 mili tapi dia case tuh nggak apa sih namanya kayak tegak lurus gitu loh, nggak ada kayak cengklokannya gitu. Jadi jatuhnya di tangan tuh agak sedikit tebal gitu ya kalau menurut gue sih. Nah, udah gitu yang mengecewakan adalah begini, dia kan seperti yang gue bilang, ada varian otomatis, ada varian apa namanya, ada varian manual gitu ya. Tapi yang manual sama yang otomatis ketebalannya kurang lebih sama gitu loh. Cuma beda 0,1 mili. Jadi ini mengecewakan gitu loh. Coba kalau misalkan yang manualnya itu ya, dia bisa buang sedikit ya, dibikin lebih tipis. Jadi dari 14 mungkin ke 13 gitu ya. Nah, itu menurut gue bagus tuh. Gitu. Cuma sayang banget gitu ya. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa. Kan karena jam manual wine itu mestinya kan lebih tipis secara umum. Karena kenapa? Motornya dibuang, nggak ada motor. Tapi gue nggak ngerti kenapa di model ini yang apa namanya, yang matic sama yang manual, tetap yang matic sama manual ketebalannya mirip gitu, sama, hampir sama gitu. Jadi gue nggak ngerti itu kenapa. Gue sih kalau misalnya manualnya bisa lebih tipis itu lebih bagus gitu ya. Tapi pokoknya gue ingat gue pernah coba ini jam, dan yang manual itu apa namanya, yang manual yang matic ya sama aja. Pokoknya lebih agak sedikit jatuhnya agak sedikit tebal di tangan gitu ya. Karena dia nggak terlalu ada cengklokan gitu. Nah itu aja sih kekurangannya gitu ya. Tapi kalau secara dial dengan harga segini, menurut gue detailnya lumayan bagus, cakep, rapi gitu ya. Terus udah gitu water resistance-nya juga bagus, udah 100 meter gitu ya. Jadi jam yang bukan cengeng gitu ya. Bahkan Speedmaster aja cuma 50 meter gitu ya. Terus udah gitu juga ini jam movementnya juga value gitu ya. Jadi bagus gitu ya. Value udah terkenal kuat lah gitu ya. Jadi movementnya nggak cengeng. Udah gitu juga gampang kalau mau di service gitu ya. Jadi bener-bener, makanya waktu pertama kali gue lihat ini jam, gue kayak sebenarnya kayak waduh gila, gue seneng banget gitu loh. Gue jujur hampir beli loh yang Panda itu loh. Tapi akhirnya gue kecantol sama jam-jam lain gitu. Jadinya akhirnya jadi kelupaan. Akhirnya gue nggak jadi beli gitu. Tapi jujur ngomong, ini sebenarnya bagus gitu. Dan kalau misalnya baru mau mulai masuk ke dunia jam gitu ya, dan lu ada ngelirik ini jam, menurut gue mata lu tuh lumayan bagus gitu loh. Mata lu tuh bagus. Karena gue juga sempet cinta bro, beneran gitu loh. Jadi gue juga ngerti kalau lu misalnya ada gila cakep ya gitu, kayak kecantol gitu ya. Gue juga soalnya agak kecantol gitu loh. Jadi menurut gue kalau memang lu suka ya lu boleh aja sih ngambil sih. Tapi dari tiga ini menurut gue sih, kalau gue bakal pilih yang Panda, yang warna putih dan yang manual wine. Itu gue bakal pilih gitu. Dan ini jam juga movementnya gue lumayan suka ya, karena dia value, jadi kuat gitu ya, dan begitu nggak cengeng lah. Movementnya tuh bukan movement cengeng. Udah gitu gampang di service kalau misalnya suatu hari nanti mau di service gitu. Jadi kalau misalnya lu suatu hari mau service, lu mungkin nggak usah bawa ke Hamilton. Lu bawa aja ke teknisi yang kalau yang ngerti jam pasti bisa service gitu, karena ini generic movementnya gitu ya. Jadi gitu sih, cuma kelemahannya cuma satu, seperti gue bilang lah, agak sedikit tebal gitu aja sih. Itu aja sih menurut gue yang apa namanya, kekurangannya ini jam gitu ya. Terus udah gitu ya, karena ini entry level ya, mengenai detail apa gitu ya, dialnya apa gitu ya, lu nggak bisa bandingin sama merek-merek yang di atasnya. Misalnya kalau lu bandingin sama chronograph dari misalnya Breitling gitu ya, ya jelas detail apanya ya, halusnya segala ya pasti kalah gitu. Tapi untuk entry level, untuk harga segini, untuk segmennya gitu ya, ini menurut gua modelnya sangat menarik. Dan ini jam menurut gua untuk level segini gitu ya, ini menurut gua menarik, sangat menarik. Dan juga
desainnya apa bagus gitu loh. Jadi value-nya juga bagus gitu loh. Jadi kalau misal lo mau beli, kalau lo suka, gue sih rekomen gitu loh. Karena dulu gue juga sempat beli ini, sempat mikir mau beli ini gitu loh, bagus gitu loh ya. Ya jadi gitu aja sih bro, gitu ya. Jadi ya bagus gitu, dan rekomendasi gue lo ambil yang Panda gitu loh. Cuman sayangnya andai gitu ya, yang manual itu lebih tipis aja. Aduh itu perfect dah gitu ya. Gitu gue sih kalau misalnya yang lebih, kalau misal gue dapet yang Panda dan gitu lebih tipis ya, gue bakal pakein leather strap gitu. Nah itu bagus tuh gitu ya. Jadi begitu aja kali ya jawaban gue tentang Hamilton Intramatic Chronograph gitu ya. Semoga membantu ya. Oke guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seputar horologi, kalian boleh komen ya di kolom komen gitu. Nanti kalau gua akan baca, kalau misalnya menarik gue bisa bahas seperti ini ya guys. Kalau misalnya kalian suka horologi jam tangan, jangan lupa guys subscribe channel ini, support channel Gojam, dan kasih tau guys pikiran kalian gitu ya, review gue kali ini gimana. Kalau gue gue suka bacain komen-komen orang gitu. Menurut kalian setuju gak pendapat gue apa yang gue ngomong soal Hamilton Intramatic Chronograph? Oke guys, sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Makasih udah nonton. Bye bye.